Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan Yesus, dimanapun kita pada hari ini, kiranya kemurahan Tuhan tetap beserta kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih Tuhan yang boleh kami rasakan pada hari ini. Bila kemurahan Tuhan itu boleh tetap meneguhkan dan meyakini kami akan kasih karunia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, pada hari ini juga kami mau mendengarkan firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan baru. Berikan hikmat bagi kami untuk boleh memahaminya. Demikian firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu ini juga Bapa, dalam kekurangannya, kiranya Tuhan yang menjamah sehingga apa kebenaran firman Tuhan itu boleh kami dengar pada saat ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita diambil dari Roma 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan bagi kita. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudaraku, ini firman Tuhan ini mengingatkan kita, Tuhan tidak datang untuk menghukum, tapi sebagai pendamai. Tuhan tidak menunggu kita berubah untuk mengasihi. Tuhan tidak menjauh saat kita jatuh. Justru saat kita paling jauh, Dia paling dekat dalam hidup kita. Yesus hadir bukan karena kita benar, tapi Yesus datang untuk mengasihi kita. Yesus mau kita dekat dengannya dan merasakan kasih-Nya. Untuk itulah, makanya beberapa waktu yang lalu kita memperingati, itu adalah wujud kasih Tuhan, pengorbanan cinta kasih Tuhan. Dia rela merasakan bagaimana penderitaan kita, dan dalam penderitaan kita itu, penderitaan yang dialaminya itu mengingatkan bahwa Tuhan ada dan hadir, mengerti dan memahami apa yang kita rasakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kematian Yesus mengatakan bahwa Tuhan mau menanggung segala derita kita. Dia menemani kita dalam setiap luka kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya, tetaplah yakin, walaupun keadaan kita tidak baik-baik saja, Tuhan memahami dan mengerti kita, bahwa Tuhan tetap ada beserta kita dan juga meneguhkan kita. Untuk itu percayalah, dalam Tuhan ada kekuatan sehingga kita mampu, sebagaimana Yesus juga mampu menghadapi tantangan penderitaannya, bukan oleh kekuatan manusia tapi oleh kekuatan Tuhan, sehingga ia menjadi inspirasi teladan iman bagi kita saat ini. Jadi apapun tantangan kita, apapun pergumulan kita saat ini, ingat bahwa Yesus mengasihi kita. Dia mau kita merasakan bagaimana kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Jadi
Apa yang dikatakan di dalam Roma 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ini ada jaminan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri, tidak membiarkan kita menderita, tapi Tuhan ada dan meneguhkan kita bahwa dalam penderitaan, dalam segala perjalanan hidup kita, Tuhan memiliki rencana indah yang tidak bisa kita pahami tanpa penyertaan Tuhan. Jadi yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita meskipun keadaan kita tidak baik-baik saja, tapi dengan itu kita akan merasakan kekuatan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur, berterima kasih akan kasih-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Putra-Mu, Putra Allah yang mau hadir di tengah-tengah dunia ini, merasakan bagaimana perasaan kami, penderitaan kami. Tuhan mau mengalami itu, bahkan mati, berkorban di kayu salib, mengatakan bahwa Tuhan juga merasakan apa yang kami rasakan. Namun Dia mengingatkan kami bagaimana kami tetap memiliki relasi, bagaimana kami harus memiliki relasi yang baik dengan Engkau. Secara manusiawi ini mustahil dan tidak mungkin. Untuk itu, ajari kami Bapa untuk mengerti dan memahami dan tetap mampu membangun relasi yang baik dengan Engkau. Berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun pada saat ini. Biarlah kasih Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka. Apapun yang mereka rasakan, Tuhan teguhkan, kuatkan. Bagaimana mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Demikian juga Bapa, kami tidak lupa buat gereja-Mu, GBKP Unggun Cililitan. Tuhan menyertai dan memberkati setiap pelayanan GBKP Cililitan, sehingga melalui pelayanan yang dilakukan gereja Tuhan ini, nama Tuhan dimuliakan. Kami tahu bahwa dalam setiap pelayanan ada begitu banyak tantangan. Namun tantangan tidak membuat mereka surut, tapi semakin teguh di dalam Kristus. Berkati setiap hamba Tuhan yang ada di GBKP Cililitan, baik pandita, ketua diaken, dan juga pengurus-pengurus, sehingga mereka memiliki koordinasi dan relasi yang baik dalam menjalankan setiap kegiatan-kegiatan di tengah-tengah gereja Tuhan. Berkati Bapa setiap rencana-rencana yang mereka lakukan. Biarlah mereka tetap menjadi berkat Tuhan, mampu dan bersatu untuk tetap mendukung pelayanan gereja, baik pun dalam kegiatan-kegiatan gereja khususnya yang ada di Klasis, Jakarta, Kalimantan. Ini doa dan harapan kami kepada Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Ini Bapa, kami juga berdoa buat apa yang kami lakukan hari ini. Tuhanlah pimpin, Tuhan bimbing kami, sehingga apa yang kami lakukan boleh jadi pujian untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita akhiri dengan kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.